Ya, nama permainan ini adalah layang-layang. Tetapi permainan layang-layang ini semakin ditinggalkan karena saat ini sudah susah sekali untuk mencari tempat yang luas untuk menerbangkan layang-layang ini dengan leluasa. Terutama di daerah perkotaan yang padat akan rumah warga dan banyak sekali kabel listrik ataupun kabel jaringan internet, sehingga tidak leluasa lagi untuk memainkan layang-layang di masa sekarang ini. Layang-layang atau layangan ini pertama kali diketahui berasal dari negara Cina pada 2500 sebelum Masehi, di mana layang-layang dari Cina ini menyebar ke seluruh dunia. Sedangkan gambar atau lukisan layang-layang tertua berada di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, yang telah ada sejak 9000 sampai 9500 sebelum Masehi. Di Indonesia sendiri tercatat pertama mengenai layang-layang ialah dari sejarah Melayu abad ke-17 yang menceritakan suatu festival layang-layang yang diikuti oleh seorang kepala kerajaan. Layangan di Indonesia ini dahulu merupakan sebagai tradisi untuk upacara adat dan budaya kerajaan. Namun menurut Endang Ernawati, pendiri Museum Layang-Layang Indonesia, mengatakan belum ada catatan resmi kapan dan dari mana sejarah layang-layang di Indonesia dimulai. Tapi ada semacam jejak sebagaimana tradisi layang-layang muncul dari berbagai daerah di tanah air. Selama ini di Indonesia memang tidak ada referensi tentang layang-layang. Menurutnya karena sejak dulu budaya Indonesia bukan budaya menulis, tapi bercerita. Oke, langsung kita persiapkan. Pada tahun 1995, Endang memulai membuat buku tentang layang-layang yang terselesaikan di tahun 2004. Dia memetakan sejarah tradisi layang-layang di Indonesia yang kental muncul dari 3 daerah, yaitu Sulawesi Tenggara, Jawa, dan Bali. Di Jawa dan Bali, menerbangkan layangan merupakan sebagai bentuk berterima kasih pada Sang Pencipta. Biasanya tradisi layangan dilakukan setelah panen raya sebagai bentuk syukur. Pembuatan layangan biasanya diawali dengan mencari bahan yang tepat dan sesuai, seperti misalnya bambu wulung atau bambu hitam. Bambu hitam dipilih karena sangat mudah didapatkan, khususnya di Pulau Jawa, serta bentuk dan tekstur dari bambu hitam sangat menarik dan indah untuk dijadikan layangan ataupun kerajinan bambu lainnya. Biasanya pinten, Bu? Tapi si akeh sing nom ya. Nek riki arane pring napa? Pring ireng nggih. Nek kula ngaran kan pring ulung. Kemudian selanjutnya proses pembuatan rangka layangan. Dalam tahap ini, cara pengerjaannya menyesuaikan bentuk layangan yang diinginkan. Sedangkan bentuk atau model layangan sendiri sangatlah banyak. Ada ratusan bahkan ribuan model layangan yang ada di tanah air ini. Di Museum Layang-Layang sendiri tercatat ada lebih dari 600 jenis dan bentuk layangan.
dan itu pun belum update terbaru dengan banyaknya perkembangan model layangan di daerah-daerah saat ini. Kemudian setelah rangka jadi, dilanjutkan dengan proses penyampulan layangan. Dalam proses penyampulan ini bisa menggunakan bahan kertas ataupun plastik. Setelah proses-proses tersebut, kemudian layangan bisa langsung ke tahap uji terbang. Jadi dites dulu bisa terbang atau enggak. Dan disinilah nanti proses penyetingan layangan akan dilakukan sampai ketemu yang pas dan layangan bisa terbang sesuai yang diinginkan. Paling mending mak. Oh, ternyata masih bisa paling mending